Oke guys, ini unik banget. Kan ini Hagia Sophia, ini Blue Mosque. Ini ternyata azannya gantian. Nah ini udah, sekarang Hagia Sophia. Ya kan? Jiwa Indonesia itu adalah guyup. Jangankan di Indonesia, di Turki aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhbro uksis semuanya, jangan lupa subscribe channel ini karena insya Allah banyak video yang berfaedah. Dan komentar tentunya, like juga, share jika memang banyak video yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan juga kebaikannya. To the small points. Okay. And this small points show us there was a design on top of it. Okay. With the hole and the pens goes through the small points. Oh iya. And the second step we are having here, the first color they used the black and just connected the design. As we see, it's so clear the work. Okay. And later on this, it's come the process with the painting part. As we see, she give the coloring. And after this, they put in oven, which we're talking about 1.5 days, stay there. And then the degree like 1100. And later is finishing time becoming like this. Oke. Empat proses itu baru dalam proses pembuatannya. Kalau pembuatan ini sendiri beda lagi sama pembuatan gerabah. This is like a simple way we explain, but of course this process takes much more longer time and plus more people doing this. I mean, not like one people making all the process. We're talking minimum 33 people doing the full process, and that's why it's a beautiful art we see here. Ceramic is like a people heart. I see. It can be easy break, like our heart. That's why we have to care them a lot. Thank you. Jadi kayak misalkan gini, pembuatan yang besar ya, itu bisa berbulan-bulan. Bahkan ada satu yang dia pembuatan sampai selesai ya, itu bisa berbulan-bulan. Ada yang satu dia pesan ke senimannya itu jadinya 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena pada saat dimasukin kedua kali udah digambar, udah diwarnain, pecah. Karena nggak gampang. Jadi pada saat dimasukin ke oven, degree-nya itu dituruninnya pelan-pelan. Tadi kan 1100 derajat ya kan? Nah, pada saat mau diambil, dia diturunin dulu. Turunin dulu berapa derajat. Soalnya kalau misalkan langsung dibuka ovennya, itu udara luar sama udara dalam kan beda. Pecah langsung gitu. Jadi benar-benar pelan-pelan dan itu butuh waktu, nggak langsung berapa jam, tapi berapa hari diturunin derajatnya. Terus berapa hari lagi turunin derajatnya. Hey guys, kita sekarang lagi masih di daerah Istanbul, Turki, dan sekarang kita lagi jalan-jalan di tempat keramik. What's your name, brother? My name is Kaan. Kaan, and then My name is Ilyas. Ilyas. Yes, sir. I love you, Indonesia. I love you, Indonesia. Akapaka. Apa kabar? Apa kabar? Oke. Apa kabar? Oke, you can repeat my words ya. Abdi, cinta, Anjen. Angel. Saya I love you I for love Indonesia. you for Indonesia. Oke, mantap. Nigel? You Nigel? Yes. Gulu. Ada gelu. Gulu. Oke guys, kita masih di tempat keramik ini. Di sini di Istanbul ini tempat yang luar biasa, bagus banget ini. Keramiknya banyak penuh hikmah. Jadi keramik ini disebutkan bahkan ada yang dilapisi oleh emas. Bahkan keramik ini tuh berbulan-bulan diciptakannya. Misalnya satu keramik ini untuk menghasilkan keramik yang kualitasnya tinggi, bisa jadi kadang ketika diorder kepada artisnya, maksudnya artis itu yang membuat art ini tuh bisa berbulan-bulan, kadang pecah, akhirnya dibuat lagi gitu ya, bahkan sampai 1 tahun, karena dari satu ini tuh kan di oven
ketika dibentuk, habis itu di ovennya juga misalnya dari 1000 Celcius misalnya atau berapa derajat, diturunin sedikit-sedikit, karena kalau langsung dikeluarin dikeluarin bisa langsung pecah teman-teman semuanya. Nah tapi kalau seperti ini sedikit, nanti biarin lagi, habis itu baru detailingnya, karena ini tuh detail banget guys. Tuh, ini tuh ginilah kira-kira. Nah jadi detailnya ini yang kemudian akhirnya membuat mahal para pengrajin yang membuatnya, bahkan dilukisnya dengan penuh kehati-hatian, dengan hati yang tulus juga, jadi menjadi mahal. Nah teman-teman semuanya, pernah nggak kalian misalnya beli kendi di rumah di daerah kalian gitu ya, harganya murah banget karena kendi prosesnya sebentar banget, dibentuk, masukin dibakar udah selesai kendi ya. Nah tapi kalau ini keramik ini itu prosesnya panjang banget, tetapi dihargai mahal, disimpannya juga di tempat yang berharga teman-teman semuanya. Nah, ini penuh dengan hikmah teman-teman semuanya. Kita ingin menjadi kendi, kita ingin menjadi sebuah keramik yang dihargai dengan mahal. Padahal sama-sama tanah. Tapi ketika kendi ini hanya dibentuk biasa saja, ya udah menjadi kendi yang biasa. Tetapi ketika keramik ini dibuat dari tanah, tetapi menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tergantung kita teman-teman semuanya, ingin jadi kendi atau keramik. Manusia kalau ingin menjadi keramik harus siap dengan terpaan, suhu yang tinggi, kemudian di proses yang panjang, dikasih ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantung kita. Cara desain itu pengen meniru yang masjid di Madinah gitu kan. Nah, beliau minta Alten, masjid dengan Alten, dia bilang gitu ya. Nah ternyata si arsitekturnya salah, dia mendengarnya Alte itu bahasa Turkinya 6, Alten itu emas. Jadi sebenarnya dia minta kubahnya itu dengan emas, tapi si arsitekturnya salah dengar, dia pikir 6 kubah gitu, bukan kubah ya, menara gitu. Akhirnya jadilah 6 menara, tapi menjadi spesial karena di tempat lain biasanya 4 atau 2. Jadi ini Hagia Sophia. Gimana caranya dia? Dan ini belakang Blue Mosque. Dia pernah ingat bahwa ada raja yang pernah dikasih hadiah, rajanya sudah meninggal, di kuburan itu dikasih hadiah sama Rasulullah, tapak kaki Rasulullah, karena nanti ceritanya ini nyambung dengan Ayyub Al-Ansari. Dikasih tapak kakinya Rasulullah di makamnya raja ini, raja Kristen ini. Nah beliau ingat dan beliau akhirnya ya daripada masjidku sepi, aku ambil aja tuh tapak kakinya Rasulullah yang ada di makamnya beliau, makamnya si raja itu, ditaruhlah di sini. Nah rame lah akhirnya semua orang berdatangan pengen lihat ada tapak kakinya Rasulullah di Blue Mosque gitu kan, di masjid sini rame. Tapi beliaunya sendiri akhirnya nggak tenang karena mimpi terus. Di mimpinya itu raja itu komplain, marah. Akhirnya karena dimimpiin terus, dia merasa bersalah, dikembalikan lagi. Nah di kubahnya, di salah satu kubahnya itu nanti ada bekas cekukan, jadi ditaruhnya di atas kubah gitu, bekas tapak kakinya di dalam sini. Cuman karena renovasi kita nggak paling sholat bisa, cuman untuk keliling-keliling itu masih banyak yang ketutup ya. Kalau Jumatan nih Bu, maksudnya ini sekarang nih dipakai sholat. Nah spesialnya kalau Ramadan, lucunya kalau Ramadan, kalau Idul Fitri, waktu awal saya di sini saya nggak bisa sholat Id. Kenapa? Nggak bisa karena masjid-masjid di sini nggak nerima perempuan, cuma bisa di Blue Mosque ini. Sementara masjid yang lain kan masjid banyak banget. Saya di wilayah Uskudar itu termasuk wilayah konservatif yang dari zaman Ottomannya ternyata memang banyak alim ulama yang tinggalnya di sana, masjidnya di sana. Ternyata nggak boleh gitu, ditolak, nggak bisa gitu, perempuan nggak bisa karena ininya mazhabnya beda, karena mazhab ini mereka tidak mewajibkan perempuan untuk sholat di masjid. Oke guys, ini unik banget.
kan ini Hagia Sophia, ini Blue Mosque. Ini ternyata azannya gantian. Nah ini udah, sekarang Hagia Sophia. Ya kan? Jadi kalau di Indonesia itu saling apa ya? Ini belum selesai udah sikat. Kalau di sini nggak. Ini selesaikan, langsung dibalas sama yang ini. Ini nih masih ya. Nah, dibalas. Nah, gitu. Masya Allah. Unik banget, luar biasa. Jiwa Indonesia itu adalah guyup. Jangankan di Indonesia, di Turki aja. Ikan teri di Medan. Ikan teri makan nasi. Apa itu? Bukan jadi mantu. Halo. Mana yang gelis ih? Tadi. Cek. Gelis ya, Cek. Tadi Halo, luar biasa ya. Kita akan try mencoba beli apa namanya es krim di sini, katanya seru. Yuk. Oh. Yes, come on. Gimana sih nih? Oh, ha. Abi Kahramanmaraş. Yes. Akhirnya punya. Ayo. Eropa style mah tuh mantap, Bro. Oke. Terus dia pakai baju nanti, Heeh-nya stylish nih, Eropa atuh, Bro. Eropa mah atuh nyali baru dah lalakin oge ngareunahnya nih. Nepok kuli bangunan kemarin terus. Heeh. Laki. Tuh. Sok serba salah euy aing euy. Semenjak ieu. Masya Allah. Ini nggak tahu ini apa nih. Allah Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Allah Akbar. Ini Hagia Sophia, guys. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Oke, ada polisi berkuda cuy, gede guys. Halo. Halo. Oke, kita mau menuju ke Museum Topkapi. Kacau dong. Si apa namanya kudanya gede banget guys. Tinggi banget ya Allah. Oke, hover dong sah. Picture together in here. Hey, picture together. Ah, yeah. Here. Pak, Bapak siapa Pak? Kita tadi masuk ke Museum Topkapi, banyak banget peninggalan sejarah yang keren banget lah. Ada tongkat Nabi Musa, ada pedang Nabi, pedang para Khulafaur Rasyidin, ada jubahnya Fatimah, ada jubahnya Husain cucunya Nabi. Masya Allah.